Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan pembahasan sekitar peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bahas tentang Daus Dzu Tha'laban dan awal pemerintahan Habasyah serta Hayat yang menguasai Yaman. Ibnu Ishaq berkata, ada seorang di antara mereka yang berhasil selamat dari pembunuhan massal. Dia bernama Daus Dzu Tha'laban. Saat melarikan diri, dia menunggang kudanya dan dia melalui tanah berpasir sehingga mereka tidak mampu untuk mengejarnya. Dia terus melakukan pelariannya. Dengan cara ini hingga akhirnya dia menemui Kaisar Romawi. Dia meminta bantuan Kaisar untuk mengalahkan Dzu Nuwas dan pasukannya, dan dia memberitahukan apa yang menimpa orang-orang yang dibunuh massal itu. Kaisar berkata, negerimu terlalu jauh dari tempat kami. Namun demikian, aku akan menuliskan surat kepada Raja Habasyah yang kini merupakan Ethiopia, karena sesungguhnya dia beragama sebagaimana agama kita dan dia lebih dekat ke negerimu. Dia kemudian menulis surat pada Raja Habasyah dan memintanya untuk membantunya serta membalas dendam atas perlakuan Dzu Nuwas. Daus datang menemui Raja Najasyi dengan membawa surat Kaisar, dan Najasyi pun segera mengirim pasukannya yang berjumlah 70.000 di bawah komando seorang yang bernama Aryat. Di antara pasukannya ada seorang yang bernama Abrohah al-Ashram. Aryat bersama pasukannya segera mengarungi lautan hingga dia mendarat di pantai Yaman. Daus Dzu Tha'laban juga ikut bersama mereka. Dzu Nuwas bersama dengan orang-orang Himyar dan orang-orang yang taat dan berada di bawah kendalinya segera menyambutnya. Setelah peperangan berlangsung, Dzu Nuwas dan pasukannya terpaksa harus mengakui kekalahan. Tatkala Dzu Nuwas menyadari apa yang terjadi pada diri dan kaumnya, dia segera mengarahkan kudanya ke laut, lalu dia memacunya dan memasuki lautan itu. Dan dia memasuki lautan dari yang dangkal terus pada yang lebih dalam, hingga akhirnya dia tenggelam di kedalaman laut itu. Inilah akhir dari pemerintahannya. Aryat pun memasuki Yaman dan dia menguasainya. Maka berkatalah seorang penduduk Yaman saat dia mengatakan apa yang dilakukan Daud untuk meminta bantuan pada orang-orang Habasyah. Tidaklah seperti Daus, tidak pula seperti apa yang dia bawa di perjalanannya. Peribahasa ini berlaku hingga kini di Yaman. Dzu Jadan al-Himyari berkata, tenanglah, air mata tidak bisa mengembalikan apa yang telah berlalu. Janganlah engkau hancur karena reruntuhan masa lalu. Apakah setelah Bainun tidak akan ada lagi mata air dan jejak? Dan setelah Silhin, manusia akan membangun rumah-rumah lagi. Bainun dan Silhan dan Gumdan adalah benteng-benteng di Yaman yang dihancurkan oleh Aryat, dan tidak ada benteng yang sama dengan benteng-benteng itu di tengah manusia. Dzu Jadan juga berkata,
Biarkanlah aku membuatmu tidak punya bapak dan kau tidak akan sanggup. Caci makimu telah mengeringkan air liurku. Aku mendengarkan musik para penyanyi di masa lalu yang demikian merdu, dan kami disuguhi arak yang murni dan terbaik, minum arak tanpa rasa risih, karena sahabatku tidak pernah mencelaku perbuatanku, karena kematian tidak ada yang mampu menghadang, walaupun meminum obat wangi dari para dukun obat. Tidak pula para rahib di puncak biaranya, atau burung heriang yang sedang berputar di sekitar sarangnya. Kau telah dengar tentang menara Gumdan yang ada di puncak gunung menjulang, yang dilukis dengan batu yang indah bersih, basah dengan tanah hat yang licin, lampu-lampu minyak bersinar di dalamnya. Kala senja tiba laksana sinar kilat, sedangkan pohon kurmanya yang ditanam untuknya sedemikian indah, dengan buah yang ranum hampir doyong dengan tandan kurmanya. Kini semua itu telah menjadi abu dan mengubah keindahannya menjadi kobaran api. Dzunwas menyerah kalah. Dia peringatkan kaumnya tentang hidup yang sempit. Berdasarkan syair di atas, Az-Zu'bah Ats-Tsaqafi mengatakan sebuah syair serupa. Menurut Ibnu Hisham, Az-Zibah bernama Robi'ah bin Abdu Yalail bin Salim bin Malik bin Hutaid bin Jusham bin Quraisy bin Qosi. Demi kehidupan ini tidak ada tempat lari bagi pemuda dan tua bangka dari kematian. Demi kehidupan ini tak ada tempat yang lapang bagi seorang pemuda. Demi kehidupan ini tak ada tempat untuk perlindungan. Apakah setelah kabilah-kabilah Himyar telah dihancurkan di sebuah pagi dengan serangan di Dzat al-Anbar, dengan sejuta pasukan yang menyerbu laksana langit sebelum mencurahkan hujan, teriakan mereka membuat tulka kudayung terikat di dekat rumah. Angin dan bau badannya mereka melenyapkan. Jumlah mereka laksana pasir yang membuat pepohonan menjadi kering kerontang. Amr bin Ma'di Karib Az-Zubaydi mengatakan tentang pertentangan yang terjadi antara dirinya dengan Qais bin Makshuh al-Muradi, di mana dia mendengar Qais mengancamnya. Ia mengatakan kepada Qais tentang orang-orang Himyar dan kejayaannya dan kekuasaan yang senantiasa berada di tangan mereka. Apakah engkau mengancamku seakan engkau Dzurwain dengan kehidupan yang lebih baik, atau engkau laksana Dzunwas, atau siapapun yang mendapatkan nikmat yang datang sebelum kamu, dengan kerajaan yang demikian kokoh di tengah manusia, yang telah lama umurnya laksana zamannya Ad, yang demikian perkasa, keras dan perkasa, maka penduduknya menjadi hancur dan kekuasaannya beralih tangan, dan manusia ke manusia, dari manusia ke manusia yang lain. Ibnu Hisham berkata, Zubaid bin Salamah bin Mazin bin Munabbih bin Su'ab bin Sa'ad al-Ashirah bin Madhij disebutkan pula bahwa namanya adalah Zubaid bin Su'ab bin Sa'ad al-Ashirah. Ada pula yang menyebutkan namanya adalah Zubaid bin Su'ab, sedangkan murad adalah Yuhabir bin Madhij. Ibnu Hisham berkata, telah menuturkan kepada saya Abu Ubaidah. Dia berkata, Umar bin Khattab menulis surat pada Salman bin Rabi'ah al-Bahili, sedangkan Bahilah adalah anak dari Ya'sur bin Sa'ad bin Qais bin Ailan yang sedang berada di Armenia. Dia memerintahkan agar dia memberi penghargaan lebih pada orang yang memiliki kuda Arab asli dan memberi penghargaan lebih sedikit pada siapapun yang memiliki kuda blasteran tatkala ada pembagian rampasan perang. Maka dia pun mengeluarkan kudanya, dan tatkala kuda dikeluarkan, Amr bin Ma'di bin Karib, Salman pun berucap, kudamu ini adalah kuda blasteran atau buruk. Maka Amir marah dan dia melompat ke depan Salman dan mengancamnya. Dan Amr pun mengucapkan bait syair di atas. Inilah yang pernah dikatakan oleh Satih sang juru ramal dalam ucapannya,
Orang-orang Habasyah Ethiopia akan menginjakkan kakinya di tanah kalian. Mereka akan menguasai antara Abyan hingga Jurasi, atau apa yang dikatakan oleh sang juru ramal Syik. Orang-orang hitam akan menginjakkan kaki mereka di tanah kalian, dan mereka akan melepaskan anak-anak dari perhatian kalian. Mereka akan berkuasa dari Abyan hingga Najran. Bagi ikhwati rahimani wa rahimakumullah yang bertanya-tanya siapa itu juru ramal Syik dan siapa itu Satih sang juru ramal, bisa melihat kembali, mendengarkan kembali video-video sebelumnya tentang kisah ini karena berurutan. Mari kita lanjutkan dengan kisah Abrohah yang menguasai Yaman dan terbunuhnya Aryad, insyaallah pada video selanjutnya. Walhamdulillah.